Sebagai orang tua korban, tetap ada rasa ingin main hakim sendiri ya. Lindungi semua. Kekerasannya itu terus sampai dia meninggal, terus dia membawa mayatnya, itu tergambarlah seperti apa. Penyidikan kasus pembunuhan balita Rafa Fauzan di Singkawang masih terus berjalan. Polisi sudah melakukan rekonstruksi dan pelaku memperagakan 28 adegan. Lalu bagaimana tanggapan orang tua Rafa Fauzan melihat perkembangan kasus Rafa Fauzan pada Juni 2025 lalu? Lindungi semua. Kasih jalan. Dijelaskan kan kemarin kita udah rekonstruksi, mungkin tanggapan Bapak sendiri melihat rekonstruksi kemarin bagaimana Pak? Oh ya, masalah rekonstruksi kemarin secara umum sudah tergambarkan tahap-tahap kejadiannya. Hanya yang saya sayangkan untuk waktu dan kejadiannya tidak tergambarkan. Jadi masih ada tanda tanya kapan dan bila tiap-tiap kejadian itu dilakukan. Pak, kalau melihat sosok Uray Abadi sendiri ini, mungkin dari Bapak sendiri itu melihatnya bagaimana? Apakah memang sudah kenal atau bagaimana? Kenal secara akrab tidak begitu, tapi untuk tegur sapa sebagai warga tetangga tetap kita lakukan. Jadi kepribadiannya itu seperti orang biasanya, biasa tegur sapa. Kemudian Bapak melihat dari kasus kemarin, rekonstruksi kemarin kan Uray ini memperagakan sebanyak 28 nih. Mungkin gimana tanggapan Bapak sebanyak 28 rekonstruksi adegan kemarin itu Pak? Adegan itu mungkin sebagai formalitas saja ya, sebagai penyidikan, tapi untuk jelasnya belum seperti yang saya sampaikan tadi, belum tergambarkan. Untuk detail-detailnya yang poin-poin terutama waktu, jam, dan saksi-saksinya saya lihat kurang lengkap karena waktu kejadian tempat itu masih ramai gitu. Jadi kita tidak tahu apakah ada saksi lain untuk melihatnya. Jadi kita masih ada tanda tanya di situ. Mungkin dari adegan 28 ini yang Bapak melihat agak banyak menimbulkan pertanyaan itu dari bagian mananya Pak? Di bagian pembekapan korban pakai kain dan busa. Di situ kan menurut saya kan dari hasil otopsi yang saya baca ada kekerasan di wajah. Itu statement dari Kasat juga yang beberapa lalu. Di situ tidak tergambarkan kejadiannya. Itu yang membuat saya agak tanda tanya gitu. Pak, mungkin dari awal kejadian kasus ini, Bapak apakah memang sudah curiga terhadap Abadi itu? Untuk kecurigaan sudah ada sehari sebelum kejadian, ancaman terhadap anak saya. Itu tidak sempat saya konfirmasi ke beliau, keburu sudah terjadi musibah tersebut. Kemudian Pak, ketika polisi berhasil mengungkapkan kasus Rafa ini dan menetapkan Abadi sebagai tersangka, apa yang Bapak lakukan Pak? Saya tetap mengikuti proses hukum dengan informasi yang saya dapat akan saya sampaikan ke pihak penyidik. Semoga informasi semua yang kami berikan dapat membantu proses penyidikan hingga selesai. Kemudian apakah emang dalam mungkin kemarin-kemarin itu pernah membantu pelaku dalam pergaulan sehari-hari, misal memberikan sembako atau apa gitu Pak? Misalnya kayak kita tuh bantu ngasih duit atau apa gitu. Oh ya, itu sering kita lakukan, memberi sedekah segala macam. Kalau ada rezeki tetap kita kasihkan beliau. Itu di saat apa tuh misalnya Pak? Apakah dia pas lagi ngebas atau apa? Oh enggak, kalau itu jarang juga, kita ada keperluan itu juga kita
kadang-kadang aja kita kasih. Jadi ndak nebas itu bukan tanggung jawab kita di situ, itu tanggung jawab pengasuh dengan beliau, dengan si abadinya. Pas rekonstruksi kan kemarin kita ngeliat banyak yang meneriakan si Iya, abadi. Mungkin betul. dari pihak keluarga nih, apa Kak? Gimana perasaan sendiri? Oh, perasaan sebagai manusiawi, sebagai orang tua korban, tetap ada rasa ingin main hakim sendiri ya dalam tanda kutip. Tapi kita untuk itu kita urungkan atau kita tahan untuk supaya ada kejelasan tiap tahap-tahapan yang dilakukan supaya nampak kejadian itu sebenarnya. Kalau ibu sendiri kemarin gimana tuh? Mungkin apakah dia shock atau kaget pas Oh, ibu jelas shock. Saya tidak bisa membayangkan apalagi seorang ibu kandung kan dengan anak sekecil itu. Semua pasti tahu dia pasti lebih shock daripada kita. Kita semua pun lebih shock. Ya. Harapan Bapak dengan kasus adik ini almarhum ini mungkin kedepannya bagaimana Pak? Semoga kasus ini tidak terjadi di yang lainnya, cukup Bapak sendiri. Dan ini buat pelajaran kita semua bahwa orang terdekat jangan sampai kita lengah dan tetap waspada terhadap lingkungan sekitar. Depan lagi dia. Udah. Oke. Nah, posisi masuk dulu. Lindungi semua. Tolong. 28 adegan yang kemarin itu merupakan garis besar daripada kejadian yang mungkin memang tidak ada waktu ataupun detik atau menitnya atau jamnya, tetapi dari pihak kepolisian memang mencoba menggambarkan secara garis besar ya. Kalau yang saya lihat gitu secara ringkas dari awal pengambilan sampai masuk ke rumah sampai perjalanan melakukan kekerasannya itu, terus sampai dia meninggal, terus dia membawa mayatnya, itu tergambarlah seperti apa kemarin. Kami selaku penasihat hukum atau kuasa hukum dari keluarga besar almarhum akan terus mengawal dan terus mengamatilah perkembangan dari kasus almarhum adik Rafa ini. Miring kau miring. Tetap hadap dulu. Miring. Oke. 1 2 3. 1 2 3. Oke. Depan, Bar. Sebelah mana? Tunggu. Oke. Ya. Oke. Dah, yuk. Selanjutnya adegan ke-20. Ini malah orang yang tidak jauh dari itu, orang terdekat lah itu. Oh, dalam itu nggak nyangka sih. Nggak nyangka. Apakah sebelumnya pernah ada perselisihan dengan Bapak atau pihak keluarga Bapak? Tidak ada. Pak, setelah Bapak tahu ternyata pelakunya ini tetangga dari pengasuhnya anak Bapak sendiri, itu gimana Bapak menanggapinya itu, Pak? Ya, termasuk shock lah ya kan, orang terdekat di sekitar kita tuh. Ternyata sebagai pelakunya. Pak, bisa diceritakan Pak keseharian Rafa itu seperti apa sih Pak? Oh, Rafa sebenarnya anaknya ceria. Dia tidak mudah percaya dengan orang itu, yang tidak dikenalnya gitu, kecuali yang sudah dikenal. Untuk turun sendiri aja dia nggak berani gitu, gitu sehariannya. Pak, ini kan pelakunya udah ditangkap nih. Kira-kira harapannya apa Pak? Harapannya sebagai orang tua ya kita tetap minta keadilan sejatinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Untuk teknis penyidikan, penindakan sampai penuntutan hukum kami sudah serahkan ke kuasa hukum saya. Diberi hukuman yang simpel lah Pak ya? Itu ya sesuai dengan harapan kita orang tua dan semua lapisan masyarakat tetap menginginkan penegak hukum sesuai keadilan yang berlaku.
Ya, hari ini kita dari Polres Singkawang di backup dari Dokes Polda Kalbar akan melaksanakan kegiatan otopsi. Adapun rangkaian kegiatannya pembongkaran makam almarhum Rafa Fauzan. Adapun tujuannya kita lakukan otopsi ini untuk membuat terang rangkaian tindak pidana dugaan menghilangkan nyawa ataupun pembunuhan terhadap almarhum. Nah, mudah-mudahan dengan rangkaian kegiatan ini bisa membuat terang apa sebab dan waktu kematian dari almarhum. Kalau untuk hasil sendiri itu kapan, Pak? Ya, kalau untuk hasil kami belum bisa memastikan ya kapan waktunya, hanya hasil diskusi dengan pihak Dokes tadi, tim dokter menerangkan karena ini usia kematian sudah berjalan hampir 1 minggu, kurang lebih 1 minggu, ya mungkin hasil dari hasil kegiatan ini bisa diketahui 1 minggu ke depan. Untuk pelaku kan saat ini sudah tertangkap nih, Pak. Kenapa sih masih ada otopsi ini? Ya, untuk otopsi ini kita lakukan, pertama ada permohonan ataupun permintaan dari pihak keluarga almarhum untuk dilakukan otopsi, yang mana suratnya kita terima beberapa hari yang lalu yang dikuasakan oleh kuasa hukumnya Bapak Nobel Sarjana Hukum ya. Ya, untuk visum luar memang ada beberapa temuan-temuan ya, salah satunya adanya bekas luka ataupun bekas luka di bagian wajah, sama kondisi tangan, hanya nanti saya koreksi ya, apakah sebelah kanan sebelah kiri ada ditemukan. Nah, itulah salah satu tujuan dilakukan otopsi pada hari ini untuk menguatkan apa sih penyebab ataupun disebabkan oleh apa luka tersebut. Kalau dari pengakuan tersangka sendiri, kalau untuk pengakuan tersangka sementara memang masih mengakui hanya melakukan mendekap ataupun menutup mulut dan hidung menggunakan tangan. Nah, itulah makanya kemarin dari hasil visum awal kita menemukan beberapa kejanggalan dan kita tetap melakukan proses pemeriksaan terhadap tersangka, dan inilah mudah-mudahan dengan dilakukannya otopsi pada hari ini bisa membuat terang dari kejadian ini. Di sebelah masjid disebut dengan adegan kelima. Kemudian memarkirkan sepedanya di pinggir atau di pagar. Agak mundur. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan gambaran utuh kepada penyidik, jaksa, hingga majelis hakim nantinya dalam mengungkap kebenaran dan memberikan keadilan bagi korban. Sementara keluarga besar Rafa Fauzan berharap proses hukum bisa segera berjalan hingga pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Saya Widad Ardina dari Kota Singkawang pamit undur diri dan sampai jumpa. Adegan ketiga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.